Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mang Amsi dari Syariah Saham. Di video kali ini kita akan mencoba membahas apa yang diminta dan di request oleh sebagian teman tentang saham-saham syariah yang memiliki rasio price to earning di bawah 10 dan price to book value di bawah 1. Dan pembahasan tentang PER dan PEV ini sudah pernah dibahas, nanti silahkan dicek di bit.ly/berkasamsi. Nah di video kali ini kita akan membatasi saham syariahnya yang liquid saja ya, jadi artinya yang masuk Kompas 100 atau JI70. Seperti biasa, terima kasih sudah follow Instagram Mang Amsi, Mang_Amsi dan juga Syariah Saham. Juga sudah mensubscribe channel Mang Amsi ini. Nah, berikutnya data yang kita bahas di video ini berasal dari dua sumber ya. Yang pertama adalah dari cek saham syariah khasnya dari syariahsaham.id. Teman-teman boleh ngecek di situ sahamnya mana, saham apa saja atau apakah tergolong efek syariah atau bukan dengan mengetikkan kode sahamnya. Seperti di sini Ali misalnya, maka muncul di situ beberapa penjelasan tentang Ali ya. Misalnya sektornya, kemudian hutang berbasis bunga dan pendapatan non halal dan seterusnya. Nah, untuk data yang kedua diambil dari laporan keuangan kuartal ketiga 2021 ya, karena yang full year-nya belum rilis semua. Sampai hari ini baru 8 emiten yang merilis laporan keuangannya. Teman-teman kalau berminat untuk mendapatkan file Excel dari seluruh emiten 770-an, silakan dipelajari di bit.ly/pesanrelakuat21. Kemudian juga insya Allah nanti di akhir Februari, sebentar. Nanti di akhir Februari ada kelas ya bersama Bitrade, belajar tentang Elliott Wave khusus untuk saham-saham syariah. Silakan teman-teman juga kalau tertarik silakan daftar di link yang sudah disediakan bit.ly/daftar Bewara ya. Bewara itu belajar Elliott Wave syariah. Oke, kita mulai sekarang dengan saham mana saja yang secara PBV dan PER sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh teman-teman. Pertama ada Ali ya. Astra Agrolestari ini memiliki laba bersih per saham 763, kemudian nilai bukunya 10.400-an, kemudian PE rasionya 9,6 di bawah 10 dan PBV-nya juga di bawah 1, 0,94, dan profilnya ada di sini, silahkan dibaca oleh teman-teman ya. Ini bergeraknya di sektor perkebunan dan palawija. Kalau sekarang masuknya consumer non cyclical. Di peringkat berikutnya itu ada perusahaan sejenis dengan Ali yaitu Elsip ya. Kalau tadi grup Astra, sekarang grup Salim. Laba bersih di tahun 2021 per 9 bulan itu 110, kemudian nilai bukunya 1452. Ini menghasilkan PI sekitar 8,4 dan PBV-nya 0,85. Lagi-lagi di bawah 1 dan di bawah 10. Satu sektor dengan Astra Agrolestari ya, dan harga kemarin itu di 1235. Selanjutnya di peringkat ke-6 itu ada Wijaya Karya Gedung dengan kode saham WG dan laba bersihnya Rp16, nilai bukunya 239, PI-nya 8,6, PBV-nya 0,76. Dan ini bergerak di sektor konstruksi, anaknya dari Wijaya Karya. Di peringkat kelima ada Ciwi Kimia ya. Ciwi Kimia dengan kode saham Tekim, laba bersihnya 808, nilai bukunya 7.740, PI-nya sekitar 6,45 kali dan PBV-nya 0,9. Harga terkini di 6.900-an, sektornya basic material dan industrinya kertas. Ini adalah anak usaha dari INKP ya, Indah Kiat Pulp. Di peringkat keempat selanjutnya ada BUMN ya, Pegas PT Perusahaan Gas Negara. Nah, di sini laba bersihnya 169, nilai bukunya 1490, PI rasionya 6,12 dan PBV-nya 0,93. Ini sektornya energi dengan minyak, gas, storage dan distribusi ya, distribusi dan storage minyak dan gas. Ini juga termasuk ke dalam salah satu yang sangat liquid ya, karena ada masuk di LQ45, JI dan seterusnya. Di peringkat 3 besar, nah yang ketiga kita punya MNCN ya. MNCN ini Media Nusantara Citra, laba bersihnya 112, nilai bukunya 1080-an, PI-nya 5,6 dan PBV-nya 0,78.
sektornya consumer cyclical dan broadcasting atau penyiarannya. Ini juga termasuk saham yang liquid karena masuk di beberapa indeks besar. Di runner up itu ada induknya Tekim tadi, yaitu INKP ya, Indah Kiat Pulp and Paper. Laba bersihnya 1020-an, nilai bukunya 12 ribuan, PI-nya 5,5 dan PBV-nya 0,62 kali. Industrinya kertas, sektornya basic materials ya. Jadi ini adalah grup Sinarmas yang bergerak di bidang kertas bareng dengan Tekim. Mungkin teman-teman juga sudah bisa menebak peringkat pertamanya karena dari dulu jarang bergeser ya, itu saja ya. Tapi masalahnya ya sahamnya juga nggak bergerak kemana-mana. Inilah BMTR, Global Mediacom, satu grup dengan nomor 3 tadi MNCN ya. Laba bersihnya 59, nilai bukunya 800, PI-nya 3,15 dan PBV-nya 0,3. Sektornya multisektor holding industrial karena memang BMTR ini induknya dari MNC Media ya, seperti itu. Nah, teman-teman, yang paling penting adalah bagaimana menakar nilai buku dan nilai wajarnya itu juga bisa dibandingkan dengan PI dan PBV dalam 5 tahun terakhir dari saham tersebut. Jadi boleh jadi BMTR ini PI-nya ya tetap 33 juga atau 3 sampai 4 gitu dalam beberapa tahun terakhir. Jadi yang terpenting adalah coba bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya juga. Kalau memang di situ-situ saja berarti memang tidak bergerak atau belum bergerak atau belum breakout resisten dari PBV dan PER-nya, maka ada yang dinamakan dengan PBV dan PER standar deviasi. Nanti juga kita pelajari di video lain ya teman-teman. Oke, kalau kita simpulkan dari tadi ya, kita urutkan seperti ini. Ada BMTR, INKP, MNCN, Pegas, Tekim, WG, LSIP, AALI. Dan sekali lagi ini adalah disclaimer on, silakan takar dengan risiko masing-masing. Saya tambahkan di sini PER dikali PBV. Ini adalah acuan ya, karena ada satu rumus juga. Kalau PER dikali PBV di bawah 22,5 katanya masih relatif murah. Kalau ini jangankan di bawah 20, bahkan di bawah 10 ya semuanya. Karena ketika dikalikan PBV dan PER-nya ini masih cenderung murah. Tapi sekali lagi selalu pastikan dengan profil risiko teman-teman dan juga money managementnya. Ini insight-nya dari sisi fundamental ya teman-teman, bukan teknikal. Jadi sahamnya bagus tapi belum tentu naik. Jadi selalu pisahkan antara mana saham bagus dan mana saham naik. Yang ideal itu ya bagus ya naik ya. Tapi itu teman-teman harus pelajari lagi ya tentang teknikalnya. Jadi sahamnya bagus, nah nanti tinggal cari waktu yang tepat untuk mulai nyicilnya. Jika teman-teman tertarik atau berminat untuk lebih memahami dan mendalami rasio-rasio tadi, kemudian juga dengan data dan data yang lebih detail, kemudian semuanya kita bahas, semua saham, karena ini saya khususkan untuk teman-teman yang baru belajar, jadi sahamnya harus liquid ya. Tapi kalau teman-teman yang ingin lebih mendalami mana yang bahkan tidak liquid pun, apakah ada yang di bawah 10 atau PBV-nya masih murah, sangat murah, teman-teman boleh gabung di bit.ly/sobatmangamsi. Ini layanan baru dari YouTube supaya teman-teman bisa gabung dan join dengan kita di Mangamsi. Memang ada tambahan biaya yang teman-teman keluarkan, tapi itu sifatnya sukarela ya, maksudnya tidak harus mengikuti channel Mangamsi yang membership ini. Jadi dan harganya pun menurut saya sih sangat terjangkau ya, cukup mungkin kalau di kota, kalau saya di kampung sih mungkin setara dengan 2 mangkok bakso ya. Kalau di kota mungkin bahkan 1 cup coffee gitu ya, cukup ya. Seperti saya nggak tahu berapa harga kopi sekarang di Starbucks gitu, karena saya udah lama nggak ke Starbucks gitu teman-teman. Jadi teman-teman boleh cek fiturnya apa. Fiturnya adalah teman-teman nanti akan ada badge loyalty, ada ciri kalau teman-teman adalah pelanggan utama, pelanggan setia dari channel Mangamsi. Ini dari mulai yang masih hijau sampai yang sudah kawakan gitu ya. Ini katanya sih ini bulan pertama, ini bulan kedua dan seterusnya. Dan apa layanan yang diberikan oleh membership ini? Kita dapatkan video yang tidak tayang secara publik dengan data yang lebih detail. Di video sebelumnya kita membahas tentang dividen. Nah, yang di publik ya diberitahu yang 9 besar atau 10 besar ya, saya lupa. Tapi kalau yang di member kita berikan juga Excel-nya semuanya supaya teman-teman bisa belajar langsung dan boleh nanya langsung karena ada ruang ngobrolnya, diskusinya lebih private.
Itu saja teman-teman, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan terima kasih atas perhatian dan apresiasinya selama ini. Semoga channel ini semakin bermanfaat buat teman-teman semua. Salam investasi amanah berlimpah. Saya Ma'amsi dari Syariah Saham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.